Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Di hadzal dars. Nabda darsana, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Taib, marhaban bikum ayuhal ikhwah rahimakumullah. Al-yawm insyaallah badalan min darsin al-madhi fi yaumil isnin. Ini adalah pengganti ya pada pelajaran kita yang lalu, hari Senin harusnya kita belajar tapi enggak belajar. Al-yawm insyaallah nuwasil darsana fi darsir rabi' asyar min kitabin nahwi. Kita akan belajar pelajaran ke-14 dari kitab nahwu. Antum bisa buka kitab antum halaman 159, as-safhah at-tasi'ah wa as-sawmi'ah wa at-tasi'ah wa khamsin. Halaman 159. Taib ikhwah fillah rahimakumullah. Qabla an nuwasi ma'akum soal, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan, tafadhal, yata'allaq an darsil madhi, yang berkaitan dengan pelajaran kita terdahulu. Mungkin hunaka soal, idza as-soal ghairu mawjud nuwasil darsana, kita lanjutkan. Kitab antum itu halaman 159. Tampilan seperti ini ya, al-lail wan nahar. Tapi ini kita hidden dulu. Kita akan membahas di PowerPoint dulu ya. Ya, hadza darsan al-yawm. Ini pelajaran kita hari ini. Yaitu ad-darsul rabi' asyar, pelajaran ke-14. Hadafud dars, tujuan pembelajaran. Ba'da hadza ta'lim. At-tullab antum jami'an yashrah atau yubayyin an ma'anil idafah, an ma'nal idafah. Antum bisa menjelaskan makna idafah itu. Idafah itu apa sih gitu ya. Kemudian yahkumu yubayyin hukmal mudhaf wa huwa mubtada ya. Menjelaskan hukum mudhaf ketika dia sebagai mubtada. Hukumnya apa gitu. Kemudian yubayyin hukma mudhafun ilaih. Menjelaskan hukum mudhaf ilaih ya. Apa yang mudhafun ilaih? Kemudian peserta mampu menjelaskan hukum khabar dari mubtada. Ini belum dirubah. Harusnya ini kopian, jadi mau isim mausulnya belum. Ini maksudnya mampu menjelaskan hukum khabar dari mubtada yang berupa mudhaf, ya. Jadi khabarnya itu apa? Hukumnya. Nah, itu nanti ini kita koreksi ya. Ini kopian dari yang kemarin lupa menghapus. Hadza ahdafu darsina ya, ini tujuan pelajaran kita. Baik, kama adatuna qabla an naqra, sebelum kita membaca qiraah, kita bahas dulu al-mufradat al-jadidah ya. Kosa kata baru. Tapi sebelumnya kita tes dulu ya, kita murojaah dulu, kita ulang. Qad darasna ya ba'da al-asma
al-mabniyah, ya. Isim-isim yang mabni. Wa hiya fi awalil jumlah, dan isim-isim mabni itu berada di awal jumlah. Sebagai mubtada, ya. Kita sudah belajar isim-isim mabni yang isim mabni itu ketika berada di awal jumlah dia sebagai mubtada. Maka ketika dia di awal jumlah di kedudukannya sebagai mubtada, hukumnya adalah mabni. Kama arafna annal mubtada marfu', ya. Sebagaimana kita juga ketahui bahwasannya hukum mubtada itu hukumnya marfu', ya, diberi baris dhammah. Mubtada itu harus diberi baris dhammah. Tapi ketika dia mabni, dia nggak bisa diberi baris dhammah, maka dihukumilah dia mubtada'un mabni, mubtada yang mabni, gitu. Jadi bukan mubtada'un marfu'un, kecuali kalau dia bisa diberi baris dhammah. Nah, ma hiya minal asma al-mabniyah allati fi awalil jumlah. Apa saja isim-isim yang mabni yang ada di awal jumlah? Man yujib? Man yastati an yujib? Tafadhal. Faraiza, tafadhal. Ajib. Isim Mabni, nah. Al-asma al jumlah. isim mausul, Mausul. isim dhamir, Nah, isim dhamir. Terus isim apa tuh? ismul Dhamir sama. isya. Isyarah, ismul isyarah. Nah, ahsanta, masyaallah, barakallahu fik, ya. Summa pada zalik uzkur man yastati an yazkur minal asma al isyarah. Siapa yang bisa menyebutkan isim-isim isyarah? Tafadhal. Akh Supriyadi, tafadhal. Ya. Isim isyarah itu kalau dia tunggal, ya, ada mudzakkar, ya. Ada zalika, ada hadza. Kalau zalika untuk apa? Zalika itu untuk jauh, ya, Ustaz. Jauh. Bahasa Arabnya apa? Lil ba'id. ba'id. Apa saja yang lil ba'id? Muzakkar Ba'id itu ada zalika, zanika, zanika. Haula'i. La, laisa. Ulaika. Hadza muzakkar, muannas lil ba'id. Lil muannas tilka. Dan zanika. Tanika, ya. Tanika. Kemudian haula'i. La, laisa haula. Lil ba'id. Lil ba'id, ya. Ulaika, ya. Ulaika. Jadi jamaknya sama, ya. Muzakkar muannas sama. Ulaika, gitu. Terus musannanya di kitab nggak ada. Nah, nanti kalau antum belajar kitab yang lain akan menemukan zanika, tanika, gitu, ya. Itu lil ba'id. Amma lil qarib? Untuk lil qarib itu ada lil mudzakkar, ada hadhihi. Nah, muzakkar. Hadza semua. Hadza, kemudian semua hadani. Semua jamak. Jamaknya itu apa ya jamaknya, ya? Hadhihi, ya, Ustaz. Haula'i, ya. Iya. Haula'i, ya, Ustaz. Kalau ulaika itu zalika, tapi haula'i itu hadza, ya. Baik, lil muannas. Lil muannas ada hadhihi, ada hadani, ya. La, hatani, kemudian haula'i, ya, Ustaz. Haula'i. Jadi jamaknya sama, ya, haula'i. Kalau musannanya, kalau hadza, hazani. Kalau hadhihi, hatani. Ya. Hakadha. Fahimtum? Baik. Ahsanta. Barakallahu fik. Summa ba'da dzalik minal dhamair. Nah, man yastati an yujib? Al-asma al-mabniyah min ad-dhamair. Isim-isim mabni dari dhamir. Nah, Ibrahim, tafadhal. Uzkur lana, sebutkan untuk kami kita. Ibrahim.
Huwa dia lelaki satu. Baik. Huma La mubasyarah bidunil ma'ani. Antum sebutkan saja tanpa maknanya. wa huma hum Ya. hiya huma hunna. Ahsan. Wa huma hum hiya huma hunna limadza? Ad-dhamair limadza? Lil ghaib. Lil ghaib. Lil ghaib ya. Wa huma hum hiya huma hunna lil ghaib. Cuma nau ats-tsani, jenis kedua adalah lil mukhatab. Untuk orang kedua, uzkur, sebutkan. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Ahsanta. Nau ats-tsalis. Jenis ketiga. Tadi yang pertama lil ghaib, lil mukhatab, jenis ketiga apa namanya? Lil mutakallim. Uzkur lana. Kalau yang mutakallim apa? Ana nahnu. Ana nahnu. Nah, mana mutakallim? Yang berbicara. Yang berbicara. Taib, ahsanta, masyaallah, barakallahu fik. Tsumma ba'da dzalik uzkur lana min al-asma' al-mawsulah. Isim mausul. Akh Gusnan, tafaddal ya Akh Gusnan. Min al-asma' al-mawsulah. Isim-isim mausul. Darasna fi usbu'il madhi, kita baru pelajari. Uzkur lana min al-asma' al-mawsul. Mausulah. Saat. Pertama lil muzakkar, untuk laki-laki apa? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Jadi isim mausul Ustaz. Allazi ya allazi allazani allazina. Hadza lil muzakkar, untuk laki-laki. Summa lil muannas, untuk perempuan. Laki-laki. Allati. Ahsan. Summa allatani. Summa lil jama'. Allai. Atau ada dua. Allati. Ya, lamnya panjang, ti-nya juga panjang. Ya. Apa bedanya dengan mufrad? Kalau mufrad allati, yang panjang cuma ti-nya saja, la-nya enggak. Tapi kalau yang jama' allati, lamnya juga panjang. Taib, masyaallah, ahsanta, barakallahu fik. Ya. Hakadza ya ikhwan. Ya, jadi kalau isim mabniyah ini kalau ada di awal jumlah sebagai mubtada maka dia hukumnya mabni. Ya. Isim isyarah mabniun atau mubtadaun isim isyarah mabniun, gitu ya. Atau isim isyarah mubtadaun mabniun. Isim mausul mubtadaun mabniun. Dhamirun mubtadaun mabniun. Hakadza. Hadza min i'rabi, itu dari i'rabnya. Semua ba'da zalik nuwasil darsanal yaum fi darsir rabi asyar. Istami uraddid, dengar dan ikuti. Zalam. Atau dari sisi kiri ya. Nah, ini ke bola. Ushun. Ikutin. Ushun. A'shash. Hazirah. Khazair. I'jab. Hadi. Jahilun. Jahilah. Rasul. Rusul. Indama. Hinama. Manzil. Manazil. Lail. Layali. Nahar. Nuhur. Tair. Tuyur. Zalam. Syadid. Syams. Syams. Qamar. Ahyanan. Akbar. Akbar. Kubra. Ummah.
umam. Taib. Hadhihi al-asma' al-jadidah. Ini isim-isim atau isim yang kosakata baru. Usyun bimana sangkar, ya, sarang, ya, sarang burung. Usyun. Jamaknya aksyash. Hadhirah kandang. Hadhair. Ijab kagum. Ya. Jamak dari a'jaba yu'jibu, mengagumi. Ijab kekaguman atau kagum. Hadi artinya tenang. Syahdu. Jahil lawannya alim. Kalau alim mengetahui, jahil tidak ketahui. Jadi jahil ini bukan berarti kalau di kita itu ada istilahnya bodoh, ya. Atau ada juga orang Betawi bilangnya bego gitu ya. Kalau bodoh itu biasanya kalau bahasa Arab gobi, ya, gobi. Itu maksudnya dari sisi EQ-nya rendah, ya, gobi. Ya. Tapi kalau bahasa Arab, jahil ini belum tentu bodoh, ya. Dia hanya tidak tahu. Jahil. Lawannya alim. Ya. Tapi kalau yang bodoh itu gobi, lawannya zaki. Zaki itu pintar. Lawannya gobi. Ya. Artinya bodoh, gitu ya. Tapi kalau jahil, bisa juga dia alim dalam satu hal, tapi jahil dalam hal lain. Gitu ya. Ini jahil. Kalau alim jamaknya ulama, jahil jamaknya juhala. Ya. Ini lupa tadi ngasih jamaknya. Rasul, utusan atau rasul. Rusul jamaknya. Rusul jamak. Rasul satu. Ya. Rasulani dua. Indama hinama artinya ketika, sama. Indama hinama itu artinya ketika. Biasanya ini adanya di awal jumlah ya untuk menceritakan. Ketika itu atau hinama ketika, sama ya. Indama hinama. Ada lagi nanti lamma ya. Itu juga ketika artinya. Manzil, manazil, rumah. Manzil jamak dari manazil. Manzil mufrad, manazil jamak. Lail itu artinya malam. Layali malam-malam, jamak. Nahar siang. Nuhur jamak dari nahar. Nah, hati-hati ini kadang-kala ketukar ya. Ada nahrun. Nahrun itu sungai. Anhar jamaknya. Anhar jamak dari sungai. Ada lagi nanti nahar, nuhur itu adalah siang. Tapi kalau nahrun sungai, anhar sungai-sungai. Tairun burung. Tairun ababil. Burung jamaat berbondong-bondong atau berkelompok-kelompok. Jamaknya tuyur ya. Zolam kegelapan. Zolam kegelapan. Kalau zolnya panjang zalim, orang yang zalim. Zulmu kezaliman. Ya. Tapi kalau zolam kegelapan. Syadid sangat. Ya. Azabun syadid, azab yang sangat, artinya azab yang dahsyat gitu ya. Syadidu bayat syadidul siap ya. Pakaiannya begitu putih gitu ya. Nah, dalam hadis Jibril gitu. Syams artinya matahari. Syams. Qamar bulan. Nah, ini bulan wujudnya ya. Tapi kalau bulan yang dalam arti hitungan, bulan Januari, bulan Muharram, Safar gitu ya, itu disebut dengan syahrun. Kalau ini fisiknya qamar bulan, secara umum ya, qamar. Tapi kalau bulan sabit namanya hilal, ya, hilal. Makanya kalau di awal bulan ru'yatul hilal, melihat bulan. Bulan maksudnya bulan sabit. Kalau purnama namanya badr, badrun, itu purnama. Tapi secara umum bulan itu qamar. Ya. Ahyanan kadang-kadang, lawannya abadan atau daiman, senantiasa, terus menerus. Daiman, ikutin daiman, daiman, daiman. Ahyanan, kalau ahyanan kadang-kadang, ya. Sesekali, ya. Akbar kubra, paling besar. Ya, akbar itu artinya sangat. Kalau ada pembandingnya, maka artinya lebih. Anta akbaru minhu. Kamu lebih besar darinya. Artinya lebih. Nah, tapi kalau nggak ada perbandingnya, maka artinya paling maha. Allahu akbar. Allah maha besar. Ummah
satu. Umam jamaknya, ya. Maksudnya sekelompok umat, ya. Ummah itu sebetulnya bisa kelompok, bisa juga seorang, ya. Seperti mana Allah menjelaskan Ibrahim itu disebutkan karena ummatan. Ibrahim itu adalah umat, walaupun satu orang, ya. Tapi bisa juga ummah itu maksudnya sekelompok orang. Tapi umam ini adalah kelompok-kelompok. Umam banyak. Hadza minal asma. Taib. Wa summa ba'da dzalik minal af'al al-jadidah, ya. Fi'il baru. Ikutin nama yanmu. Nama yanmu. Bukan panjang ya, namanya pendek. Kalau nama itu artinya tidur, tapi kalau ma yang panjang nama yanmu artinya tumbuh, ya. Ikutin nama yanmu. Tafattaha yatafattahu. Ata ya'ti. Ada ya'udu. Raja'a yarji'u. Ghaba yaghibu. Zahara yazharu. Ja'ala yaj'alu. Ista'adda yasta'iddu. Ra'a yara. Hawwala yuhawwilu. Sa'ada yusa'idu. Abada ya'budu. Dhanna yadhunnu. Bayyana yubayyinu. Khalaqa yakhluqu. Istahaqqa yastahiqqu. Sajada yasjudu. Nah, ini tadi lupa menulis maknanya. Nanti kita sambil sebutkan, ya. Nama yanmu artinya tumbuh, ya, atau berkembang, ya. Nama yanmu artinya tumbuh. Tafattaha yatafattahu mekar. Nah, tafattahul wardah. Tatafattahul wardah. Mawar itu mekar, ya. Atau yatafattahul, ya, tatafattahul zahrah. Bunga itu mekar. Ata ya'ti datang. Ja'a yaji'u sama. Ata ya'ti datang. Ada lagi nanti ata yu'ti. Ata A-nya panjang, yu'ti itu artinya memberi, ya. Memberikan. Tapi kalau ata A-nya pendek, ata ya'ti itu artinya datang. Ada ya'udu artinya kembali. Raja'a yarji'u pulang. Ghaba yaghibu artinya terbenam, menghilang, atau ghaib tidak hadir. Ghaba, ya. Ghibtul ams, saya kemarin enggak hadir, gitu, ya. Nah, itu dari kata ghaba. Ghaba Muhammad ams. Muhammad kemarin tidak hadir. Ghaba, ya, atau menghilang atau terbenam. Zahara yazharu muncul atau jelas, ya. Ja'ala yaj'alu menjadikan, ista'adda yasta'idu bersiap, ra'a yara melihat. Hawwala yuhawwilu berusaha, sa'ada yusa'idu membantu, abada ya'budu menyembah beribadah, dhanna yadhunnu berprasangka atau meyakini, bisa maksudnya prasangka atau meyakini, ya. Bayyana yubayyinu artinya menjelaskan, syaraha yasrahu menjelaskan, memberikan bayan, ya, memberikan penjelasan. Khalaqa yakhluqu menciptakan, istahaqqa yastahiqqu berhak, sajada yasjudu artinya sujud. Tayyib. Hadhihi al-af'al al-jadidah. Ini kosakata dari fiil yang baru. Tayyib. Hatta huna. Ma'akum soal, tafaddal. Ada pertanyaan silakan. Soal mawjud? Idza ghairu mawjud as-soal nuwasil ila al-qiraah. Dan lanjutkan ke qiraah. Istami uraddid, dengar dan ikuti. Al-lailu wan nahar. Al-lailu wan nahar. Indama ya'ti al-lail ya'udu an-nasu ila manazilihim lirrahati min amalin nahar. Lirrahati min amalin nahar. Wa kadzalika at-tuyur tarji'u ila a'shashiha
wal hayawanatu ta'udu ila hadhairiha. Kita singkat, ya, kita potong-potong ya. Wal hayawanatu ta'udu ila hadhairiha. Zalamul laili syadid. Wa hinama taghibu syams yadhharul qamaru ahyanan. Wa nurul qamari hadi yaj'alul laila ka'annahu nahar. Wa hinama tadhharu syamsu yasta'iddu an-nas liyaumin jadid. Asy-syamsu akbaru minal ardi walakinnana naraha saghirah li'annaha ba'idatun 'anna. Wasy-syamsu allati tuhawwilu al-laila wasy-syamsu allati tuhawwilu al-laila ila nahar hiya allati tusa'idul hayawana wan nabat liyanmuwa wal azhara litatafattah والثمار لتظهر ولهذا عبدت بعض الأمم الجاهلة الشمس إعجابا بها لأنهم ظنوا أنها إله فبين الرسل لهم أن الله الذي خلق الشمس والقمر هو الذي يستحق العبادة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم به تعبدون. طيب هذه القراءة. طيب نريد نسمع قراءة أحد منكم. تفضل. Dadi, tafadhal ikra. Yang tadi ya, al-lailu wan nahar. Lailu wan nahar. Al-lailu wan nahar. Indama ya'ti al-lailu ya'udu an-nasu ila manazilihim lirraha min amalin nahar. Wa kadzalika at-tuyuru tarji'u ila a'shashiha wal hayawanatu ta'udu ila hazairiha. Dhalamul laili syadid wa hinama taghibu syamsu yadhharul qamaru ahyana wa nurul qamari hadi yaj'alul laila ka'annahu nahar. Wa hinama yakfika ya Syekh. Barakallahu fik. Istamir. Ma ba'da zalik. Nanti kalau yang sempurnanya bacanya direkam gitu ya. Berikutnya Ibrahim, tafadhal ikra. Al-Faqrah Al-Atiyah. Paragraf berikutnya. Wa hinama tadhharu asy-syamsu yasta'iddu an-nasu liyawmin
من جديد الشمس أكبر من الأرض ولكننا نراها صغيرة لأنها بعيدة عنا والشمس التي تحول الليل إلى نهار هي التي تساعد الحيوان والنبات لينمو والأزهار لتتفتح والثمار لتظهر ولهذا عبدت بعض الأمم الجاهلة Nah, الشمس إعجابا بها لأنهم ظنوا أنها إله فبين الرسل لهم أن الله الذي خلق الشمس والقمر هو الذي يستحق العبادة. أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك. استمر بعد ذلك. من معنا اليوم؟ ربيا تفضل. الفقرة الأخيرة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أحسنت ما شاء الله. طيب ثم بعد ذلك نأتي إلى الترجمة. نسمع سبريادي. Aneh, Ustaz. من هذا؟ Aneh nih, Nanang. تفضل يا شيخ نانang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lailu wan nahar. Malam dan siang. Indama ya'til lail ya'udun nas ila manazilihim lirrohati min amalin nahar. Ketika malam datang, manusia kembali ke rumah mereka untuk beristirahat dari pekerjaan siang. Dari pekerjaan di waktu siang. Ya, ahsan. Wa kadzalika tuyur tarji'u ila a'syashiha wal hayawana ta'udu ila haqa iriha. Begitu juga dengan burung-burung pulang ke sangkarnya dan hewan-hewan kembali ke kandangnya. Ahsanta. Ulamul lail sadid wa hinama taghibu syamsu yadharul qamar ahyana. Gelapnya malam yang sangat dan enaknya gimana nanti Syekh? Zalamul lail sadid. Malam yang sangat gelap. Nah, malam ini gitu ya sangat gelap gitu ya. Malam ini sangat gelap dan ketika matahari hilang terbenam. Ketika matahari terbenam, kadang-kadang tampaklah bulan. Ya, atau muncul bulan kadang-kadang. Wa nurul qamar hadiun yaj'alul lail ka'annahu nahar. Dan cahaya rembulan itu senyap. Ya. Menjadikan malam itu seperti siang. Ya, jadi cahaya bulan itu apa ya? Hadi itu bisa lembut, bisa tenang, bisa ya senyap bisa. Ya. Intinya berbeda dengan cahaya matahari, gitu ya. Baik. Ahsanta, masya Allah, barakallahu fiik. Istamir. Subriyadi. Al-Faqrah Al-Atiyah. Subriyadi. Ya, Ustaz. Dan ketika wahinama tadharu syamsu yasta'iddun nasu liyaumin jadid. Dan ketika terbit ya Ustaz ya. Ya, terbit matahari yasta'iddu
apa yastaidu bersiap ya. Siap. Siap. Itu. Manusia bersiap untuk hari yang baru. Asyamsu akbaru minal ard. Matahari itu lebih besar daripada bumi. Walakinnana naraha saghiratan li'annaha ba'idatun anna. Iya. Akan tetapi kita. Nah. Ya, akan tetapi kita naroha. Jadi ro'a ya ro apa? Melihat ya. Kalau naro kita melihat. Ha? Kami melihat. Ya ha itu nya. Maksudnya kembali kemana? Kami melihatnya asyamsu. Iya. Nah, berarti kan ya matahari ini muannas ya. Asyam muannas. Makanya domainnya pakai ha. Ya. Saghirah. Kita melihatnya saghirah. Mana saghirah? Kecil ya. Kecil. Kenapa li'annaha? Karena dia asyamsu itu jauh dari kita, dari kami. Ahsanta, masyaallah. Barakallahu fik ya. Baik. Al-faqrah al-rabi'ah. Fareza. Bentar. Anta ma'ana Fareza? Ya, naam Ustaz. Bentar. Wasyamsu allati tuhawwil lail ila nahar. Dan matahari yang menjadikan malam menjadi siang. Ya allati tusa'idu al-hayawan wan nabat. Dia yang membantu hewan dan tumbuhan lian muak tumbuh Untuk tumbuh lian muak. Wal azharu litatafattaha, dan bunga-bunga bermekaran untuk mekar. Was samaru litazhara, dan buah-buahan tazhara matang. Ya, tumbuh atau muncul ya. Muncul. Bahannya Tazhara muncul. Walihada abadat ba'dul umamil jahiliyah, dan karena ini abadat ba'du umam, sebagian umam jahiliyah, sebagian umat jahiliyah beribadah dengannya dengan asyams, matahari. Menyembah matahari. Ya, karena ngejaban biha, karena takjub dengannya. Iya, Li'annahum dhannu annaha ilah. Karenanya li'annahum karena mereka dhannu menyangka annaha sesungguhnya dia itu Tuhannya. Bukan, annaha kembali kemana? Annahanya kembali ke asyams. Nah, ya, karena sesungguhnya matahari itu adalah ilah. Ilah, iya Tuhan. Maksudnya keyakinan mereka ya. Matahari itu sebagai keyakinan. Terus fabayyana ar-rasul lahum. Maka itu para rasul ya. Bayyana menjelaskan lahum kepada mereka annallaha, sesungguhnya Allah alladzi yang menciptakan khalaqas samsya, yang menciptakan matahari, wal qamar, dan bulan, huwaladzi, dia yang yastahiqul ibadah, yang dia yang berhak diibadahi, atau yang Allah yang berhak diibadahi. Jadi bukan menyembah matahari dan bulan, tapi menyembah Allah, karena Allah yang menciptakan. Apa ayatnya? Tafadhal. Ba'da zalik jazakallahu khairan ya Reza, barakallahu fik. Man yang lam yujib, siapa yang belum menjawab? Sudah semua ya? Syekh Ahgusnan al-ayah al-faqra al-akhirah, paragraf terakhir. Wa min ayati al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Ya, Ustaz. Ya. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Ya. La tasjudu lis-samsi wala lil qamar. Wasjudu lillahi allazi khalaqahunna
In kuntum iyyahu ta'budun. Baik. Sen. Wa min ayati. Mana min wa min ayati? Dari ayat. Ya, ayat. Maksud ayat di sini adalah wa min dari sebagian. Min itu kan sebagian. Dari sebagian ayati. Ayat-ayatnya. Maksudnya tanda-tanda kebesaran, kekuasaan Allah. Ya, tanda-tanda keberadaan, kebesaran Allah adalah apa saja? Al-lail. Lailu wan nahar, Malam dan matahari dan Al-lail. bulan. Al-lail apa? Lail malam, Ustaz. Malam. An-nahar. An-nahar, naharun sungai. La, an-nahar. Panjang. An-nahar. Apa Siang. tadi ya? Saya tengoklah. Siang. Siang, Ustaz. Ya, kalau sungai itu anhar. Ya. Oh, anharun ya sungai. Nah, Wan nahar, nahar itu siang. Wasyams. samsnya matahari, Al-qamar dan bulan. nah, ini adalah ayatillah. Ya, ini adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Itu ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, Tanda-tanda tanda-tanda Allah. keberadaan Allah. Ya, tanda-tanda bahwasanya ada pencipta, yaitu siapa? Allah. Ya. Nah, La tasjudu lisyams. La, apa artinya? la tidak, Ustaz. Enggak, di sini la-nya la nahiyah, ya, bukan la nafiyah. La Oh. nahiyah itu larangan. La tasjudu lisyams. Janganlah Jangan tasjudu. kamu sujud. Ya, Oh, sujud. karena kamu menyembah atau sujud lisyams kepada Matahari, wala lil qamar. Dan jangan sujud Matahari. kepada matahari dan bulan. ya, jangan sujud kepada matahari dan wasjudu lillah. Sujudlah kepada Dan sujudlah kepada Allah. allazi, apa arti allazi? Allazi yang khalaqahunna, yang menciptakannya. Ya, hunna itu kembali kemana? Menciptakan mereka. Hunna, menciptakan mereka, menciptakan bulan, Ya. matahari, Ya, dan siang, gitu. in kuntum iyyahu ta'budun. In in. artinya Ini apa tadi, Ustaz? ini itu juga. Jika ya. Ya, kuntum kamu. Kuntum kan jika kamu iyahu ta'budun. Iyahu benar ya. Kepadanya na'budun artinya menyembah atau beribadah. menyembah. Ya, Iya, artinya hanya kepadanya kamu menyembah ya. Iyahu hanya. Beribadahlah atau sembahlah, sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari, siang dan malam, bulan ya. Jika kamu Iya, benar-benar Ustaz. menyembahnya ya. Maksudnya menyembah Allah. Ta'budun tadi menyembah ya, Ustaz? Na'budun artinya kalian menyembah ya. Oh, ta'budun kalian menyembah. Artinya ta'budunahu. Kalian menyembah Allah. Tapi hu-nya didulukan jadi iyahu. Kayak iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami Hanya kepadamu. artinya kalian hanya menyembah kepadanya. Didulukan. Ya, objeknya didulukan pakai domir iyyahu. Ada. Insyaallah nanti kita bahas tentang jika maf'ul itu didulukan fungsinya sebagai penguat ya. Baik, hadza ikhwan nuwasil ila al-qawaid ya, kita lanjutkan kepada qawaid. Ini nanti tugas antum adalah membacanya, untuk tugas besok membacanya dan menerjemahkan ya. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke qawaid kita bahas dulu idhofah ya. Kita akan membahas tentang idhofah. Apa itu idhofah? Tadi udah Anda share ya PowerPoint-nya di grup. Boleh kalau ini di layar nggak kelihatan nanti boleh buka di grupnya. Susunan idhofah. Mudhaf wal mudhafun ilaih. Jadi ada nanti susunan kata di dalam bahasa Arab itu namanya idhofah. Idhofah ini terbagi minimal 2 kata. Kata yang pertama disebut dengan mudhaf, kata yang kedua disebut dengan mudhafun ilaih. Maknanya adalah 2 kata benda ya, isim, yang digabungkan menjadi satu dan memiliki makna yang baru. Contohnya kata Muhammad, kata kitab dan kata Muhammad. Ya, kan dua-duanya berbeda ya, kitab beda, Muhammad beda. Kita gabungkan menjadi Kitabu Muhammad. Artinya kitab Muhammad. Ya, nah ini disebut dengan susunan idhofah. Kitab ini kata pertama disebut dengan mudhaf, kata kedua disebut dengan mudhafun ilaih. Ya, mudhaf itu artinya kata yang disandarkan. Ya, sedangkan mudhafun ilaih kata yang disandari. Beberapa ketentuan perlu diperhatikan. Mudhaf
yaitu kata pertama ini dihilangkan tanwinnya. Kitabun nggak boleh pakai kitabun, nggak boleh pakai tanwin. Kalau musanna kita bani nunnya hilang. Kalau jamak muslimuna muslimu nunnya hilang. Ya, nah itu disebut dengan mudhof dan tidak pakai alif lam. Al kitabu nggak boleh, harus kitabu. Ini untuk mudhof. Sedangkan mudhofun ilaih, kata yang kedua ini disebut dengan mudhofun ilaih, hukumnya majrur. Majrur itu artinya harokat kasroh. Harus baris akhirnya berharokat kasroh. Asalnya Muhammadun, ketika dia disandari oleh kata lain, maka Muhammad ini berbaris kasroh, Muhammadin. Nah ini hukumnya disebut dalam bahasa Arab majrur, berbaris kasroh akhirnya. Nggak boleh kitabu Muhammadun atau kitabu Muhammadan, nggak boleh. Harus kitabu Muhammadin. Atau kitabut tauhidi, ya, kitabut tauhidi, ya. Atau kitabut tauhidin, kitabu fikhin kalau dia bentuknya nakir, tapi harus ma'rifah pakai alif lam. Tapi kalau ini bukan nama orang, harus boleh pakai alif lam, boleh tidak. Contohnya adalah contohnya adalah kitabul qiraah, kitab bacaan, kitabul qiraati, atau kitabu qiraatin. Nah, boleh pakai alif lam, boleh tidak. Tapi kalau nama orang kan memang nggak pakai alif lam nih. Kemudian harokat pada huruf mudhof itu bebas, tergantung keadaan. Harokat ini akhirnya kitabu ini bebas, ya tergantung kedudukan. Kalau sebagai mubtada maka dia harus dhammah. Tapi kalau sebelumnya ada inna, maka ini harus fathah. Inna kitaba, harus seperti itu. Kalau umpamanya di depan ada min kitabin, min kitabi. Nah, jadi harokat ini bebas, boleh dhammah, kasrah atau fathah. Tapi kalau sebagai mubtada harus dhammah. Gitu. Haza makna idhofah. Nah, ini penjelasan lanjutan. Idhofah itu artinya sandaran atau menggabungkan dua kata. Terdiri dari dua isim. Jadi kata itu dua-duanya isim. Yang pertama disebut dengan kata pertama yang awal, yang sebelah kanan disebut dengan mudhof, kata yang kedua sebelah kiri disebut dengan mudhofun ilaih. Contohnya adalah kata al-baitu dan Allah, ya, lafzul zalalah. Maka ketika digabung ini al-baitu ismun. Lafzul zalalah ini juga ismun, ya. Nah, kan ini kita nggak bilang sebut Allah, ya. Nah, ini namanya lafzul zalalah. Nama Allah yang agung, ya. Sebagai adabnya. Lafzul zalalah itu ismun, ya. Maka ketika dua kata ini kan masing-masing punya makna, ya. Al-baitu rumah, lafzul zalalah ini maksudnya adalah Allah, gitu ya. Maka ketika digabungkan menjadi baitullah, ya, rumah itu rumah milik Allah, ya, harusnya nggak pakai itu ini, rumah milik Allah, ya. Maka bait ini disebut dengan mudhof, penyandar, ya. Kemudian Allah lafzul zalalah ini disebut dengan mudhofun ilaih, ya, yang disandari, ya, yang disandari disebut dengan mudhofun ilaih. Kemudian semuanya al-idhafah. Al-idhafah. Al-mudhafu ilaih. Al-mudhaf. Kebalik, ya, kita baca dulu. Al-mudhaf atau mudhafun. Al-mudhaf. Mudhafun. Al-mudhafu ilaih. Mudhafun ilaih. Nah, itu pembagiannya. Jadi kata pertama disebut dengan mudhaf, kata kedua disebut dengan mudhafun ilaih. Baik, ikhwan. Jenis dan makna dari idhofah. Jadi idhofah itu punya makna. Kapan kita bisa mengidhofahkan? Kalau kita ingin memaknai sesuatu itu menjadi makna milik, tapi nggak pakai li, ya. Contohnya kita ingin menyebutkan rumah itu milik Muhammad. Baitu li Muhammadin, rumah milik Muhammad. Pengennya begitu kita. Tapi nggak pakai li, maka kita idhofahkan. Baitu Muhammad, rumah Muhammad. Jadi kalau kita mau menggabungkan dua kata, yang kata pertama itu adalah milik kata kedua,
maka boleh kita idofahkan. Umpamanya rumahku baiti, rumahmu baituka, artinya rumah milikku, rumah milikmu. Nah, itu boleh kita idofahkan. Atau bermakna di, pada. Babul masjid, pintu yang ada atau pintu pada masjid, pintu di masjid, namanya babul masjid, pintu masjid. Ya, babul masjid, pintu masjid, maksudnya pintu yang ada di masjid. Babul madrasah, pintu madrasah. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau membuat kata yang bermakna di atau pada, maka boleh kita idofahkan. Ya. Maksudnya kata pertama ini adanya di mana? Di kata kedua. Nah, itu boleh kita idofahkan. Boleh kita buat susunan kata yang berbentuk idofah atau berupa mudhof wal mudhof ilaih. Makna yang ketiga adalah bermakna dari atau berasal. Pintu dari kayu. Ya. Babul khosabi. Al-khosab itu artinya kayu. Babul khosabi. Nah, pintu dari kayu. Tapi kita sebut babul khosab, pintu kayu. Ya, diterjemahkan pintu kayu. Asalnya pintu dari kayu. Babu minal khosab. Asalnya begitu. Disebut, disingkat menjadi idofah babul khosabi. Babu fil masjid. Maka kita jadikan idofah babul masjid. Baitu li Muhammad, maka kita singkat menjadi idofah baitu Muhammadin. Nah, ini beberapa makna dari idofah. Jadi kalau kita membuat kata yang pertama itu merupakan milik dari kata kedua, nah, boleh kita idofahkan. Atau kata pertama itu adanya di kata kedua atau merupakan bagian dari kata kedua, maka boleh kita idofahkan. Atau kata pertama itu berasal dari kata kedua, maka boleh kita idofahkan. Nah, ini hubungan antara dua kata dalam bahasa Arab. Kalau ada makna milik, makna pada, makna berasal, boleh kita idofahkan. Kita buat idofah. Tadi lupa ya. Intazir suaya. Sebelum kita masuk ke qawaid, ane share dulu yang ini ya. Ini. Baik, ikhwan. Dalam bahasa Arab, hubungan dua kata itu ada kemungkinan beberapa. Ya, ada kemungkinan modelnya 5 hal ini. Yang pertama, al-baitu kabirun. Ya. Yang kedua, al-baitul kabir. Baitun kabirun. Miftahul baiti. Miftahu baitin. Nah, ini ada semuanya dua kata nih, tapi bentuknya beda-beda. Kita baca dulu ya, ikutin ya. Biar antum lebih menguatkan ya. Ikutin. Al baitu kabir. Anda kita baca ya akhirnya. Al baitu kabirun. Al baitul kabiru. Al baitul kabiru. Baitun kabirun. Miftahul baiti. Miftahu baitin. Nah, ini ada dua kata tapi susunannya berbeda-beda. Al-baitu kabirun, susunan kata yang pertama ini, susunan kalimat yang pertama ini. Ini disebut dengan apa kira-kira? Man ya'rif. Siapa yang tahu? Antum lihat layar ya. Ikhwan, hal ra'aitumul lawha? Layar kelihatan ya? Man yasrah lana. Al-kalimatani al-awalan al-ula ya. Al-awwal, al-kalimatani al-awwal. Dua kata yang pertama. Man yasrah lana. Siapa yang bisa menjelaskan? Apa jenisnya ini? Al-baitu kabirun. Apa jenisnya? Mubtada khabar bukan sih? Ahsanta. Ya. Makanya aneh tanya antum ya, karena kita udah belajar. Al-baitu kabirun ini bentuknya apa? Mubtada wal khabar. Ini jumlah sudah. Ini adalah bentuk kalimat ya, sudah jumlah. Al-baitu kabirun ya. Yang pertama disebut mubtada, yang kedua disebut khabar. Ini sudah menjadi sebuah jumlah, sudah menjadi sebuah kalimat
sempurna. Kenapa mubtada khobar? Man yasrah lana? Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa jumlah yang pertama ini disebut dengan mubtada khobar? Susunan dua kata ini disebut dengan mubtada khobar. Berupa isim. Ya, dua-duanya berupa isim. Dua-duanya isim. Terus isim yang pertama? Isim yang pertama bentuknya ma'rifah, ya, tertentu karena pakai alif lam, ya. Nah, jadi untuk mubtada itu harus tertentu dia. Harus pakai alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, isim-isim mabni yang kemarin, hadza atau domir, isim isyarah, isim mausul. Atau boleh juga nggak pakai alif lam tapi nama orang, ya, namanya Muhammad atau umpamanya siapa ya, Joni Kabirun, Joni Kabirun, ya, Joni itu besar, boleh nggak pakai alif lam, nggak usah al Joni, ya, langsung Joni Kabirun. Nah itu mubtada, jadi mubtada itu harus tertentu, ya, tertentu. Baik, pakai alif lam atau isim mabni yang sudah kita pelajari atau nama orang. Atau nanti satu lagi adalah idhofah, ya, idhofah. Mubtada itu boleh sebagai mudhaf, tapi belum kan? Kita masih menjelaskan idhofahnya dulu. Baik, ini kata pertama. Kata kedua, al-baitul kabir. Al-baitu al-kabir, dua-duanya pakai alif lam. Man yasrah lana, bentuk apa ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Hah? Sifat. Ya, ini nama disebut na'at wal man'ut. Ikutin an-na'at, an-na'tu wal man'ut. Ikutin. Na'tu wal man'ut. An-na'tu wal man'ut. Na'tu wal man'ut. Ya, atau as-sifatu wal mausuf, ya. Nah, ini disebut al-mausuf, kata yang disifati. Al-kabir ini disebut kata sifatnya. Kalau al-baitu kabirun kita artikan rumah itu atau rumah ini adalah besar. Itu artinya. Tapi kalau al-baitul kabir kita artikan rumah yang besar ini, gitu. Rumah yang besar ini. Nah, jadi al-baitul kabir ini belum menjadi sebuah jumlah. Karena maknanya masih belum sempurna. Rumah yang besar ini kira-kira itu. Nah, itu susunan yang kedua. Susunan yang ketiga, baitun kabirun. Jadi siapa ini? Na'at man'ut. Ya, sama dengan yang kedua. Al-baitul kabir sama baitun kabirun. Rumah yang besar. Sebuah rumah yang besar, ya. Ini juga sifat dan kata yang disifati. Perhatikan ikhwan, sifat dan kata yang disifati dengan sifatnya itu, ya. Kata yang pertama disebut dengan al-mausuf atau an-na'tu, al-man'ut, ya. Al-mausuf atau al-man'ut, kata yang disifati. Kata yang kedua disebut dengan sifat atau na'at, ya. Kata yang dijadikan untuk mensifati sesuatu. Nah, ini kalau kata pertama pakai alif lam, kata kedua pakai alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, nggak pakai alif lam dua-duanya. Otomatis kalau nggak pakai alif lam, pakai tanwin. Nah, ini udah otomatis nih. Kata yang tidak pakai alif lam, yang memang dia bisa pakai alif lam, kalau dihilangkan alif lamnya otomatis diberi tanwin. Nah, dua-duanya sama. Nah, ini disebut dengan sifat al-mausuf atau na'at wal man'ut. Ini bukan sebuah jumlah, tapi dua kata, susunan kata yang belum sempurna maknanya. Ya, harus ditambahkan kata lain supaya sempurna. Kalau kita bahasa Indonesia, dua ini disebut dengan kata sifat. Ya. Dua hal ini disebut kata sifat. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat dan kelima, miftahul baiti. Nah, kata pertama ini tidak pakai alif lam. Dan kata kedua berbaris kasroh. Nah, ini syarat yang wajib, ya. Kata pertama nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin. Kata kedua wajib berbaris kasroh. Ini dalam bahasa Arab namanya idhofah. Ya. Dalam bahasa Arab namanya idhofah. Kata pertama namanya mudhof. Ya. Kata yang menyandar. Sedangkan kata kedua disebut dengan mudhofun ilaih, yang kata yang disandari, ya, atau yang digabungkan, ya.
Jadi kata pertama mudhof itu tidak boleh pakai alif lam. Nggak boleh al-miftah, nggak bisa. Kata kedua terserah boleh pakai alif lam boleh enggak. Kata pertama nggak boleh pakai tanwin, nggak boleh miftahun, nggak boleh. Ya. Kata kedua boleh pakai tanwin. Contohnya ini yang di bawah. Ya. Kemudian kata pertama barisnya bebas, ya. Bisa miftahu, miftahi, miftaha tergantung dia amil yang masuk. Kalau sebagai mubtada otomatis miftahu, nggak boleh berubah. Karena mubtada itu hukumnya marfu, baris dom. Tapi kata kedua wajib berbaris kasroh, wajib majrur. Jadi bunyinya miftahul baiti. Kalau bentuknya pakai alif lam. Kalau enggak miftahu baitin. Kalau bentuknya nakiroh atau bentuknya umum. Apa beda kata yang pertama dengan kedua? Artinya miftahul bait artinya rumah, miftah itu artinya kunci. Miftahul bait kunci rumah, ya, kunci rumah ini, ya, artinya rumahnya udah jelas, ya. Tapi kalau miftahu baitin kunci sebuah rumah, rumahnya belum kenal kita, belum tahu. Nah, ini bedanya kata yang keempat dan kelima. Nah, ini yang keempat dan kelima ini disebut dengan idhofah. Inilah yang akan kita bahas, ya. Kata 4 ke 5 ini sebagai idhofah. Tapi yang boleh menjadi mubtada kata yang keempat, miftahul bait. Ini boleh menjadi mubtada. Kenapa? Karena mudhafnya ini disandarkan kepada kata yang sudah khusus tertentu pakai alif lam, ya. Atau kalau enggak pun itu nama orang. Nah, pokoknya tertentu katanya. Itu boleh menjadi mubtada mudhafnya. Tapi kalau seperti ini, miftahu baitin, kata itu disandarkan kepada nakirah, maka dia tetap posisinya kata umum. Atau miftah ini tetap nakirah, kata umum. Nggak bisa menjadi mubtada, nggak bisa menjadi subjek. Kenapa? Karena dia belum tertentu. Kenapa belum tertentu? Karena nggak pakai alif lam. Kenapa nggak pakai alif lam? Karena dia mudhaf, ya. Sedangkan ini mudhaf bisa jadi mubtada karena dia disandarkan kepada kata yang pakai alif lam. Maka hukumnya ketika dia disandarkan kepada yang terkenal atau yang sudah diketahui, maka dia juga diketahui. Tapi sesuatu disandarkan kepada sesuatu yang umum, sesuatu yang belum dikenal, maka hukumnya juga nggak dikenal, gitu ya. Jadi sebagai mubtada harus kata yang sudah dikenal, sudah diketahui. Hakaza ikhwan. Qabla an wasil ilal qawaid, ma'akum soal tafaddal. Semoga enggak itu ya, enggak bingung ya. Ada pertanyaan silakan. Nah, Ustaz. Tafaddal. Sautuka ghairu wadih ya Syekh. Irfa sautak, antum perjelas suara antum. Ya Ustaz, berkaitan dengan itu kalimat ya Ustaz, yang tadi di-share ada 5 jenis ya. Apakah ketika kita ingin terjemah gitu ya, Iya. berarti kita harus mengetahui bentuknya dulu atau mengerti terjemahnya dulu Ustaz? Karena ini agak mirip-mirip gitu ya, kalau kita belajar gitu ya, kok bentuknya hampir sama semua gitu. Iya. Nah, bagaimana cara tipsnya gitu, cara mengenali dari kelima kalimat tersebut Ustaz? Ya sebetulnya dua-duanya penting ya. Artinya satu sisi ya, makanya tujuan tadi untuk memahami sebuah bahasa itu kita yang pertama adalah fahmul lugha, memahami mufradatnya. Ya, maksudnya memahami maknanya dulu. Dan kalau mau memaknainya dengan tepat harus memahami qawaid gitu ya. Jadi yang paling penting tentunya ya mufradatnya dulu atau maknanya secara umum gitu ya. Setelah paham mufradatnya baru kita memahami maknanya secara khusus ya atau qawaid. Karena kalau hanya paham kosakata doang, maka bisa salah paham ya, karena semua ini umpamanya ini yang 3 ini ya. Yang 3 ini maknanya bisa hampir sama nih. Ya. Apa yang membedakan dia? Membedakannya qawaid ya. Atau grammarnya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, jadi yang paling penting ya tetap mufradat dulu ya. Atau makna katanya. Setelah itu baru untuk memaknainya dengan tepat ya, maka kita harus memahami qawaid atau memahami nahwu.
Karena kalau nggak memahami nahu, maka otomatis ini nggak ada bedanya nih artinya. Kalau orang nggak paham nahu, maka ini nggak ada bedanya artinya. Karena dua-duanya adalah sama. Al-baitu kabir, rumah besar. Al-baitul kabir, rumah besar. Baitun kabirun, rumah besar. Terus bedanya apa gitu? Bedanya ya qawaid. Bedanya memahami kedudukan kata-kata ini. Setiap kata ini kedudukan. Hakadha. Wadih ya? Pak Allah. Al-ijabah. Tamam? Berarti harus ini ya Ustaz, harus memahami kaidah nahwunya dulu ya. Iya. Bisa memahami kaidah nahwu dulu bisa. Ya. Intinya kalau dia udah tahu mufradat berarti kaidah nahwunya. Kalau kaidahnya nahwunya udah tahu dia, oh bentuknya nih modelnya begini, bentuknya udah tahu dia kan. Dia udah belajar mubtada khobar, udah belajar sifat gitu ya. Oh bentuknya seperti ini. Nah, sekarang supaya bisa diterjemahkan apa? Cari maknanya. Intinya tergantung itu ya, tergantung personal ya. Maksudnya kalau dia sudah paham mufradatnya berarti ya diawali dari mufradatnya. Tapi kalau belum paham dari qawaid. Tapi yang paling penting sebetulnya ya qawaid. Ya. Kalau mufradat itu kan harus bisa dicari kan. Tapi kalau qawaid itu harus dipahami. Salah memahami susah mencarinya. Tapi kalau mufradat kan bisa dicari. Ada itunya ya. Ada rujukan. Kita cari di kamus. Tapi kalau qawaid harus dipahami. Hakadha. Jadi mana lebih penting? Mana lebih penting? Apakah mufradat atau qawaid? Ainal aham bainal mufradat wal qawaid. Mana lebih penting dari antara mufradat dengan qawaid? Man yujib? Hah? Mufradat dulu, Ustaz. Mufradat. Mufradat lebih penting daripada qawaid. Ada yang bilang, ada yang berpendapat beda? Ya dua-duanya penting ya, tapi kalau mana lebih penting ya tergantung kondisi masing-masing. Kalau dia sudah paham makna maka yang penting adalah qawaidnya, karena itu menentukan. Tapi kalau dia udah paham qawaid, karena kan ada orang yang bisa paham qawaid ya, maksudnya dia hafal namanya Alfiyah Ibnu Malik ya. 1000 bait itu dia hafal. Kan dia paham qawaid berarti. Tapi ternyata kadang-kala kalau baca kitab juga nggak bisa. Kenapa? Karena mufradatnya kurang gitu. Kurang penguasaan mufradat. Wallahu alam. Wadah ikhwan, soal akhir ada pertanyaan lain? Kalau tidak kita lanjutkan sarah. Nah, man, tafadhal. Mohon maaf Ustaz. Ane keluar dulu Ustaz ya. Tafadhal Syekh, tafadhal. Nanti ada rekaman. Ada perlu Ustaz. Nah, Maaf. yang ada keperluan silakan ya. Maksudnya izin aja. Dan sampai antum kewajiban antum tertinggal. Baik, ikhwan. Soal akhir ada? Ustaz, mau nanya Ustaz. Nah, tafadhal. Itu kan yang kemarin pernah dibahas yang domir itu apa? Idopah juga Ustaz ya? Mudah-mudah pilih juga Ustaz. Domir yang Kalau mana? pakai domir. Contohnya apa? Pokoknya tadi idofah itu. Itu. Aneser ya. Aneser yang tadi di slide ya. Domir itu punya idofah itu punya beberapa makna. Tadi ya, punya beberapa makna. Yang bisa kita buat idofah. Ya. Bagaimana cara membuat idofah? Harus maknanya seperti ini. Baitu Muhammad artinya punya makna untuk atau milik. Ya. Jadi kalau bukuku berarti itu artinya apa? Buku milikku. Nah, maka itu bisa kita idofahkan. Kita contohkan ya. Ini layarnya. Kita contohkan. Contohnya kata buku. Buku apa bahasa Arabnya? Kitabun gitu ya. Kitabun. Terus ditambah. Mana tambah? Ya, ditambah apa? Ana. Ditambah ana. Ditambah ana. Jadi bunyinya apa ini? Hasilnya apa? Hasilnya apa, Ikhwan? Kitabun tambah ana. Kitabi. Kitabi.
kitabi. Kitabi. Apa arti kitabi? Buku saya. Buku saya. Maksudnya buku milik saya. Kalau ada arti milik berarti dia idofah. Nah, kitab ini berarti mudhof. Domir ini, domir ana ini yang sudah menjadi ya, ini adalah mudhofun ilaih. Cuma kalau domir sama sebagaimana kita pelajari, domir itu kan mabni ya. Ya tetap aja begini dia. Ya, nggak bisa kitabi, nggak bisa, harus kitabi, ya-nya sukun. Nah, tapi kalau selain domir, umpamanya kitabu Muhammadin, ya, tambah Muhammad. Muhammad, kitabu Muhammadin. Ah, seperti ini. Kalau nama orang, ya. Atau boleh juga umpamanya kitab tauhid, ya, kitabut tauhidi. Ya, kalau dia kata lain. Tapi kalau domir mabni. Kalau domir mabni. Kitabi gitu. Nah, ini domir. Kitabun tambah anak, kitabun tambah anta jadinya apa? Kitabun tambah anta jadinya man yastati. Kitabun tambah anta? Buka. Nah, kita buka. Kenapa enggak kita buki? Kitabun tambah anta. Anta. Maka ini hasilnya apa? Hasilnya adalah kita buka. Maka anta jadi ka, jadi domir, ya. Domirnya berubah menjadi domir ka, ya. Anta jadi ka. Kitab ini sebagai mudhaf, ka mudhafun ilaih. Kitab nggak boleh pakai tanwin, nggak boleh pakai alif lam, karena dia sebagai mudhaf, nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin. Ka domir tetap aja ka, nggak bisa berubah. Kalau ki nanti maknanya beda lagi, kitabun tambah anti kitabuki. Nah, karena domir itu sebagaimana kita ketahui mabni, barisnya tetap. Tapi umpamanya kitab al-fiqhi, maka bunyinya kitabul fiqhi. Apa kitab fiqhi, ya. Wadah ya, ikhwan? Insyaallah. Insyaallah ya. Kira-kira begitu ya, idofah itu kita kira-kira begitu, ya. Idofah itu kata pertama nggak boleh pakai alif lam. Kalau umpamanya pakai alif lam, jadinya apa? Jadinya sifat. Ya, tapi nggak boleh disifati dengan ini karena al-fiqh ini bukan kata sifat, nggak boleh disifati. Tetap susunannya idofah. Nggak boleh pakai tanwin, kitabun gitu ya. Nggak boleh pakai tanwin. Atau kalau dua, kitabani. Dua, nunnya hilang. Atau baini. Maka nunnya hilang. Maka kita bayi, ya. Kita bayi. Kita bayi al-fiqhi. Dua kitab fikih. Nah, gitu. Jadi pakai ya, nunnya dihilangkan. Nggak boleh pakai tanwin, nggak boleh pakai nun musanna atau nun jamak. Dan mudhafun ilaihnya berbaris kasroh. Tambahan satu syarat lagi, kalau mudhaf itu sebagai mubtada, maka harus disandarkan kepada kata yang sudah tertentu, yang sudah pakai alif lam atau nama orang. Hakaza ikhwan. Semoga jelas ya. Kalau kurang jelas nanti bisa dilihat lagi di tayangan. Atau masih ada pertanyaan lain? Tafadhol. Ustaz. Nah, tafadhol. Agak banyak pertanyaan nih Ustaz. Karena masih agak bingung ya. Bisakah nanti ketika idhofah ini nanti di dalam satu kalimat itu dijadikan satu dengan mubtada dan khabar gitu. Misalnya apa ya?
Jadi depannya itu nanti mubtada gitu. Kayak misalnya hadhihi atau hadza kitabi misalnya. Itu bisa jadinya bercampur dengan mubtada dan khobar atau mudhof gimana ya? Ya, Saya agak bingung. jadi idofah ini bisa sebagai mubtada, bisa juga sebagai khobar dia. Kalau dia posisinya apa? Mubtada, bisa jadi khobar juga. Umpamanya kitabi jadidun, kitabku baru. Maka kitab di sini sebagai mubtada. Kitabu jadidun. Kitabku baru. Maka kitab di sini sebagai mubtada. Tapi kalau umpamanya kita bilang ini dihapus. Haza kitabi. Berarti kitab di sini sebagai khobar, ya. Kitab mudhof sebagai khobar, ya. Kitabnya sebagai khobar. Tapi kalau kitabi jadidun kitabnya sebagai mubtada. Nah, gitu ya, bisa aja. Jadi dia bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, ya. Untuk idofah. Dan idofah itu bisa bertingkat, ya. Maksudnya bisa bertingkat-tingkat. Contohnya adalah miftah. Umpamanya kita bilang miftahul bab, ya. Miftahul bab. Ini kira-kira ba ini barisnya apa nih? Miftahul bab, ba terakhir hurufnya barisnya apa ini? Kasroh, Ustaz. Ya, karena idofah harus kasroh. Ahsan. Ini artinya apa? Miftahul bab apa artinya? Kunci pintu. Iya. Kalau kunci pintu rumah, maka jadinya gimana? Tambah rumah apa bahasa Arabnya rumah? Al-manzil. Manzil atau al-bait, ya. Al-bait. Kunci pintu rumah. Nah, gimana jadinya? Maka yang seperti ini bertingkat jadinya, ya. Miftah ini sebagai mudhof, al-babi mudhofun ilaih. Tapi dia sebagai mudhof juga dari apa? Dari rumah. Pintu yang ada di rumah, gitu ya. Pintu yang ada di rumah. Jadi karena dia sebagai mudhof nggak boleh pakai alif lam. Gitu ya. Tapi dia tetap kasroh. Kenapa? Karena dia mudhofun ilaih dari kata miftah. Miftahu babil. Nah, ini sebagai mudhofun ilaih. Itu ya. Miftahu babil baiti. Bisa lagi mau kita tambah. Kunci pintu rumah. Rumah apa contohnya? Rumah Muhammad. Tambah kata Muhammad. Muhammadin. Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Kasroh. Ya. Al-baitnya otomatis karena dia sebagai mudhof sekaligus mudhofun ilaih. Jadi miftah ini mudhof, ya. Bab ini mudhofun ilaih. Dari mudhofnya miftah, ya. Tapi dia juga sebagai mudhof dari kata bait, ya. Maka bab ini nggak boleh pakai alif lam. Bait ini mudhofun ilaih dari kata bab, tapi dia juga mudhof dari kata Muhammad. Maka dia nggak boleh pakai alif lam. Jadi ini bertingkat. Miftahu babi baiti Muhammad. Kunci pintu rumah Muhammad. Sampai bisa seperti ini, ikhwan. Bisa panjang seperti itu, ya. Jadi ini tetap namanya idofah, tapi bertingkat sudah. Ya. Contohnya di ayat apa? Maliki yaumiddin. Ya, apa arti maliki yaumiddin? Penguasa hari akhir. Ya, di situ mudhofnya mana? Malik. Mudhofun ilaih? Yaum. Yaum itu mudhofun ilaih. Tapi yaum itu juga sebagai mudhof dari kata apa? Ad-din, yaumuddin atau yaumiddin, gitu ya. Nah, itu juga bertingkat tuh, maliki yaumiddin. Enggak boleh yaumnya pakai alif lam, enggak boleh karena dia juga mudhof
dari kata yaumiddin. Maliki yaumiddin. Beda dengan kata ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim apa? Bentuknya? Naat man'ut. Naat man'ut. Ya, makanya dua juga pakai alif lam. Tapi kalau maliki yaum nggak boleh pakai malikil yaumi, nggak boleh. Kenapa? Karena yaum itu mudhaf juga dari kata ad-din. Maliki yaumiddin. Hakaza ikhwan. Itu idhofah ya. Nah, paham tuh? Intinya yang penting antum pahami dari kata idhofah ini adalah ini ya, kata pertama disebut dengan mudhaf, kata kedua disebut dengan mudhafun ilaihi. Ini yang miftahul baiti. Kata pertama sebagai mudhaf nggak boleh pakai alif lam. Oh, intinya kalau dia sebagai mudhaf nggak boleh pakai alif lam. Jadi walaupun bertingkat gini, ini bertingkat, bab ini kan mudhafun ilaihi, tapi dia sebagai mudhaf juga nggak boleh pakai alif lam. Dan nggak boleh pakai tanwin. Nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin, ya. Nggak boleh pakai nun musanna atau nun jamak. Nun musanna dan jamak dihilangkan. Contohnya waktu itu kita belajar kodamaihi, dua kakinya. Harusnya kodamaini hi, tapi nunnya hilang. Kodamaihi. Nah, nggak boleh pakai nun musanna atau jamak, nggak boleh pakai tanwin. Terus kata yang kedua harus kasroh baris akhirnya atau majrur. Ya. Boleh pakai alif lam, boleh tidak. Tapi sebagai mubtada, kalau dia mudhofnya sebagai mubtada, ininya harus tertentu, harus pakai alif lam. Tapi kalau bukan sebagai mubtada, nggak apa-apa, nggak pakai alif lam. Contohnya sebagai khobar, nggak apa-apa dia nggak pakai alif lam. Ya. Tapi kalau sebagai mubtada harus mudhofun ilaihinya pakai lam atau tertentu nama orang, gitu ya. Paham tuh, ikhwan? Insyaallah. Insyaallah. Hadza mudhaf ya, idhofah ya, itu idhofah. Nah, untuk ini nanti ya perlu banyak latihan ya. Perlu banyak membaca teks ya supaya antum paham mana mudhaf, mana mudhafun ilaih. Atau kita lihat kembali ke teks yang tadi kita baca ya. Supaya jelas ya. Mana mudhaf, mana sifat gitu ya. Ana share dulu ya. Ini kita nggak usah cepet-cepet lah, khawatirnya malah nggak paham ya. Nah, ini kata ini ya. Kira-kira di mana kata idhofah di sini? Intinya dua isim ya. Nah, antum lihat dua isim yang berurutan. Yang kira-kira dia man ya yastati an yujib. Dua isim yang berdampingan, dia posisinya mudhaf wal mudhafun ilaih. Dua isim yang berdampingan. Di paragraf hari. Man yujib, siapa yang bisa menjawab? Atau di paragraf pertama kita tunjuk aja lah biar lebih itu ya. Supriyadi, tafadhal. Paragraf pertama. Dua isim yang berdekatan yang ya bentuknya idhofah. Dua isim ya Ustaz ya. Ya, dua isim yang berdekatan. Isimnya bebas, isim apa aja. Kan kita udah belajar ya isim zahir, isim isyarah, isim dhamir, isim mausul. Sebentar Ustaz. Tafadhal. Isim yang berdekatan. Ya. Harus begitu kan, idhofah itu isimnya berdekatan. Aina. Kita belum bahas ini mubtada khobar belum ya, kita harus bahas idhofah dulu. Idhofah ya. Kalau mubtada khobar ntar dulu. Mudhaf yang menjadi mubtada nanti dulu. Kita bahas idhofahnya dulu. Yang pertama Anda tunjukin ya, supaya nanti memudahkan. Manazilihim. Ini kan dua isim ya. Manazil isim, him juga isim. Manazil isim zahir, him isim dhamir. Manazil sebagai mubtada, him sebagai manazil sebagai mudhaf, him sebagai mudhafun ilaihi. Kenapa manazili enggak manazilu? Karena sebelum manazil ini ada ila. Nah, jadi untuk mudhaf untuk mudhaf itu tidak mesti dhammah ya. Kecuali dia sebagai mubtada nanti tetap harus dhammah. Tapi kalau enggak sebagai mubtada bebas. Nah, ini contoh satu. Contoh lain. Padahal dua isim yang berdekatan. Amalin nahar. Hasan, amalin nahar. Amal ini isim apa fi'il? Amal ini isim atau fi'il?
Fi'il ya Ustaz. Fi'il? Fi'il ya. Fi'il apa? Ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari apa? Kok fi'il mudhari? Fi'il madhi ya Ustaz ya. Fi'il madhi ada yang berbaris kasrah? Karena itu ada huruf jar ya Ustaz. Huruf jar masuknya kemana? Min amali. Jadi karena dijarkan jadi amili ini jadi majrur deh. Iya, maksudnya min ini masuk ke kemana? Khusus masuk ke fi'il apa ke isim? Atau bisa kedua-duanya? Kedua-duanya Ustaz kalau. Nah, min ini adalah huruf jar yang khusus masuk ke dalam isim. Artinya kalau ada min, ada huruf jar, maka otomatis setelahnya adalah isim. Isim ya. Di amal ini bukan fi'il tapi isim. Isim ya. Karena nggak mungkin fi'il itu berbaris kasroh, nggak mungkin. Kasroh. Nggak ada fi'il yang berbaris kasroh. Ya. Fi'il itu kalau nggak fathah, dhammah, atau sukun. Begitu juga nggak ada isim yang berbaris sukun. Akhirnya isim itu kalau nggak dhammah, marfu, atau fathah, nasab, atau jar, itu isim. Nah, jadi tanda jar ini menunjukkan, tanda baris kasrah ini menunjukkan kalau dia isim. Jenisnya apa nih amali? Isim apa nih? Nah, isimnya isim apa amali? Waktu itu kita pelajaran pertama kali. Isim makna. Isim makna atau masdar. Taib, ahsanta ya. Amalin nahar. Mana mudhafnya? Amal. Amal. An-nahar? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Hakaza ya. Amalin nahar itu artinya apa? Kalau bisa diidhafahkan kenapa jadinya? Maknanya apa? Amalin nahar itu. Tadi maknanya adalah amalun fin nahar ya. Jadi makna idhafah di sini fi. Pekerjaan yang dilakukan di siang hari. Amalin nahar artinya amal fin nahar ya. Jadi maknanya idhafah di sini maknanya fi. Ahsanta. Nah, al-akhar yang lain. Tafadhal siapa ini? Dadi. Tafadhal. Setelah amalin nahar, mana lagi idhafah? Masih paragraf 1 tadi ya? Ya, dua isim yang berdekatan. Nah, dia udah contohkan manazilihim. Terus Supriyadi amalin nahar. Mana lagi? Paragraf 2 apa 1 tadi? Ya, paragraf 1 masih. Tapi baris kedua. Mana kira-kira? Contohnya ini ya. Ila a'syasiha. A'syas apa asas tadi? Sangkarnya. Maksudnya sangkar miliknya gitu ya. Asas isim. Isim juga domir. Nah, ini idhofah. Mana lagi sejenis dengan ini? Mana Dadi? Khazairiha. Hasan, khazairiha. Ini juga idhofah ya. Idhofah. Taib. Berikutnya Ahsan tabarakallahu fikum. Gusnan, tafadhal. Al-faqra ats-tsaniyah, paragraf kedua. Mana yang berupa idhofah, mudhaf wal mudhafun ilaih? Dua isim yang berdekatan. Anta ma'ana? Gusnan? Antum bersama kami? Atau anta naim? Al-ijabah ghairu mawjudah ya. Tafadhal Ibrahim. Al-faqra ats-tsaniyah. Dari paragraf kedua. Zalamul lail. Ahsan. Zalamul lail ya. Zalamul lail ini adalah bentuk idhofah. Kenapa? Karena tadi kata pertama enggak pakai alif lam, kata kedua berbaris kasrah. Ahsanta ya. Tapi kalau al-laili syadid ini enggak, bukan idhofah. Kenapa? Kata keduanya dhamma ya. Nah, ini nanti pembahasannya beda. Ini namanya khobar ya. Ahsanta. Yang berikutnya, siapa yang masih hadir? Rabdian, tafadhal. Masih paragraf kedua.
dua isim yang berdekatan yang bentuknya idhofah dengan persyaratan yang tadi kita bahas. Wujud? Masih ada satu lagi. Zalamul lail syadid wa hinama taghibu syamsu yadhharul qamaru ahyanan wa nurul qamari hadiun yaj'alul laila ka'annahu nahar. Nah, dari kata-kata ini mana dua isim yang berdekatan yang syaratnya sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Maka dia adalah idhofah. Taghibu syamsu. Taghibu syamsu. Nah, coba kita teliti. Kira-kira memenuhi syarat nggak? Taghibu. Ini isim atau fi'il? Taghibu ini fi'il. Ya, fi'il mudhari. Kenapa ini ada tan? Nah, berarti nggak masuk syaratnya, nggak. Ini bukan. Nah, ini langsung tunjukin biar cepat ya. Nurul qamari. Perhatikan, nur kan isim ya. Nur isim, qamar juga isim. Ya, kata pertama nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin. Kata kedua berbaris kasroh. Intinya lihat dulu kata keduanya. Lihat sebelumnya apa, gitu ya. Kalau kata keduanya kasroh, berarti lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah huruf jar bukan. Tapi kalau sebelumnya adalah kata isim juga selain huruf jar, maka kemungkinan dia adalah idhofah. Baik. Nah, sekarang Akhi Ibrahim masih paragraf ketiga. Ada di situ idhofah? Yaumin jadid. Nah, yaumin jadid. Nah, perhatikan. Yaum pakai tanwin. Jadidin pakai tanwin, sama-sama kasroh. Ini tadi tadi namanya istilahnya apa? Istilahnya namanya Naat man'ut. naat man'ut. Ini bukan idhofah. Kenapa? Karena pakai kata pertama pakai tanwin. Syarat idhofah itu mudhofnya nggak boleh pakai tanwin. Harus yaumi. Boleh kalau yaumi. Tapi kalau yaumin nggak boleh. Berarti bukan idhofah. Mana lagi idhofah? Contohnya, langsung aja saya sebutkan biar antum nggak bingung. Contohnya adalah ba'dul umami, ya ba'dul umami, ya. Tapi di sini mudhofnya berupa ba'du, ya. Al umam mi kasroh. Nah ini ya. Kita lihat sebelumnya nggak pakai alif lam. Ini adalah idhofah. Ya. Kemudian contoh lain ada lagi nggak? Pasjudullah, udah nggak ada lagi ya. Idhofah, nggak ada lagi idhofah. Hakaza ya ikhwan ya. Kira-kira bisa dipahami ya? Insyaallah. Kaifa Gusnan? Paham tak? Bingung aku nih. Bingung ya? Insyaallah nanti besok kita jelaskan. Tapi insyaallah bisa nih, Ustaz. Ya, besok insyaallah supaya lebih jelas nanti kita jelaskan lagi. Intinya tadi di sini ya. Nah, ini antum baca ini. Susunan idhofah itu adalah mudhof wal mudhofun ilaihi. Dua kata benda yang digabungkan menjadi satu dan memiliki makna baru. Contohnya kalau bahasa kita itu yang berdua adalah rumah sakit. Nah, kan ada dua kata ya. Pertama kata rumah, yang kedua kata sakit. Nah, maka rumah sakit itu digabungin, rumah dan sakit digabungin jadi rumah sakit. Nah, rumah sakit itu dalam bahasa Arab namanya idhofah. Maka barisnya bagaimana kalau rumah sakit itu barisnya bagaimana? Rumah sakit barisnya jadi terakhirnya bagaimana? Kalau rumah sakit kan barisnya sukun semua. Kalau dihidupin bagaimana barisnya? Al-batin rumah sakit apanya Ustaz? Enggak usah, yang penting baris akhirnya aja. Oh, kalau dihidupin. Rumahu sakiti. Oh, rumahu sakiti. Oh. Nah, harus begitu. Itu jadi mudhof wal mudhofun ilaih. Jadi idhofah. Jadi bacanya adalah rumahu sakiti. Kalau itu diarabkan ya. Tapi itu Arab-Arab cemas itu ya. Maksudnya untuk menjelaskan aja bahasanya huruf pertama tidak boleh pakai alif lam, huruf kedua berbaris bawah ya, kasroh. Kasroh terakhir. Itu yang berbaris kasroh itu pakai alif lam Ustaz ya?
Boleh pakai alif lam, boleh tidak. Oh, boleh tidak ya. Tapi Yang penting kalau dia sebagai baris. mubtada harus pakai alif lam. Kecuali nama orang nggak perlu pakai alif lam. Yes, Ustaz. Gitu ya. Nah ini contohnya. Kata bait tambah Allah ketika digabungkan, maka baitnya alif lamnya dihilangkan. Nggak boleh dipakai. Maka baitullah itu rumah milik Allah. Baitullah itu adalah idofah. Ya. Kata pertama namanya mudhof, kata kedua namanya mudhofun ilaih. Nah ini dari si makna idofah itu maknanya 3, bisa milik Baitu Muhammad, rumah Muhammad. Artinya apa? Kenapa disebut dengan rumah Muhammad? Karena kepunyaan Muhammad. Karena punya Muhammad. Ya. Ada lagi babul masjid, pintu masjid. Kenapa disebut dengan pintu masjid? Karena pintunya di masjid, Ustaz. Karena pintunya di masjid, bukan kalau pintu rumah, pintunya di rumah. Di rumah. Itu maksudnya di atau pada. Nah, itu idofah juga itu. Kalau ada nanti kata seperti itu idofah. Atau babul khasyab. Oh, Pintu kayu. Kenapa disebut pintu kayu? Bukan pintu besi atau pintu? menunjukkan sifatnya, Ustaz. Bukan. Karena pintu itu berasal dari Bukan. kayu. Maknanya nih, dari atau Dari kayu ya. Kalau dari besi berarti pintu besi. Itu besi. Dari emas pintu emas. Nah, dari si makna ini. Pintu mas. Kalau kita mau membuat dua kata itu menjadi idofah, harus punya makna milik atau untuk atau di atau pada. Ya. Soalnya ini minggu depan kita bahas. Besok kita bahas insyaallah ya. Nah, tapi saja kita cukupkan karena sudah lewat waktunya. Kalau kurang jelas ya insyaallah besok kita ulang lagi. La takhaf ya, jangan khawatir ya, antum boleh lihat lagi tayangannya dan insyaallah ini kita terangkan lagi pada pertemuan besok. Naktabi bihadza. Al-lughah al-arabiyah Sahlah. Al-lughah al-arabiyah Sahlah. Al-hamasa. Hamas. Kayfa al-hamasa? Mi'atun fil mi'ah. Allahu akbar. Allah. Man jadda wajada. Man jadda wajada. Man sabara zafara. Man sabara zafara. Man sabara ala darbi wasala. Man sabara ala darbi wasala. Naktabi bihadza narju minallahi ta'ala narzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa niyatan khalisah. Allahumma ja'alna min ibadikas sabirin wal muttaqin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Iyakum. Afwan.